Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pekerja pemasang kabel optik tewas tenggelam di Sungai Kalobe, Kabupaten Pindrang. Warga Tionghoa beramai-ramai ibadah di kelenteng dan vihara di Kota Makassar. Menangkis paham radikalisme dan terorisme lewat rumah ibadah. Rencana Polri untuk memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme melalui tempat ibadah mendapat respon dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala. JK mengatakan ada kecenderungan radikalisme tumbuh di dalam rumah kontrakan dibandingkan rumah ibadah seperti masjid. Polri berencana akan memetakan masjid di tanah air untuk mencegah pemahaman radikalisme dan terorisme di tempat ibadah. Rencana itu pun direspon Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala dalam kunjungannya di Masjid Al-Markas Al-Islam di Kota Makassar. JK mengatakan tidak ada paham radikalisme yang tumbuh lewat rumah ibadah masjid. Ia menilai radikalisme cenderung tumbuh di rumah kontrakan. Apalagi menurutnya banyak ditemukan kasus perakitan bom hingga penggerebekan kelompok jaringan radikalisme di rumah kontrakan. Namun saya ingin sampaikan bahwa tidak ada radikalisme yang pernah mengacu negara itu lewat masjid. Kalau mau yang radikalisme hampir semua yang bikin bom, bikin radikalisme, bikin kelompok-kelompok itu dari rumah kontrakan. Jadi kalau memang begitu tuh masalahnya, ya periksa semua rumah kontrakan karena di situ yang bikin bom, di situ makanya di situ yang bayar di rumah. Tidak pernah ada dibayar di masjid macam-macam. JK mendorong pemerintah dan Polri untuk bisa mengontrol radikalisme yang tumbuh di permukiman warga, tidak hanya rumah ibadah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sempat mendapatkan stigma negatif sebagai ormas yang kasar, pemuda Pancasila ingin berbenah diri dan mereka ingin mengubah wajah mereka menjadi ormas yang bisa membantu masyarakat. Bersepakatlah. Pendidikan dan pelatihan kaderisasi kualifikasi utama pemuda Pancasila di Kota Makassar menjadi ruang untuk berbenah diri. Dalam diklat tersebut, Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila meminta anggotanya bisa beradaptasi dengan masyarakat. Apalagi Ormas Pemuda Pancasila sudah berusia setengah abad. Arif berharap stigma negatif yang kerap menempel di tubuh pemuda Pancasila bisa dihapus perlahan. Salah satunya dengan turun ke lapangan dengan membantu warga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini kan ujian buat kami. Tidak mudah juga memang merubah watak organisasi ya, watak orang per orang untuk dirubah. Karakteristik pemuda Pancasila yang memang selalu menggunakan otot, memang ini adalah karakteristik dari sejarah pemuda Pancasila yang diciptakan dulu untuk menghalau kekuatan komunis. Jadi memang dicari orang-orang yang berani. Nah, zaman sudah berubah, era sudah berubah, kita sekarang sedang bertransformasi untuk menciptakan kader-kader yang memang juga dia memahami tentang kearifan lokal, dia juga harus memahami daerahnya, dan akhirnya kader-kader pemuda Pancasila ini bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan ini. Dengan merubah sikap, ormas yang terbentuk pada 28 Oktober 1959 ini bisa kembali mendapat kepercayaan masyarakat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Siapa yang mengira tanaman hias yang biasanya menjadi hobi bisa menghasilkan pemasukan yang menjanjikan, seperti seorang warga di Kabupaten Goa yang bisa meraup keuntungan hingga Rp500.000 per harinya. Setahun sudah wabah pandemi COVID-19 terjadi, kini telah tercipta peluang usaha baru yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan, yaitu usaha budidaya tanaman hias. Inilah yang dilakukan Rahmat, warga Kampung Palacini, Dusun Taman Layu, Desa Palantikang, Kecamatan Patalang, Kabupaten Goa. Rahmat dan warga di kampung ini memilih beralih profesi menjadi penjual tanaman hias karena dianggap sangat menjanjikan, sehingga membuat kampung ini dikenal sebagai kampung bunga.
Tak hanya terkenal di Kabupaten Goa saja, tetapi di berbagai daerah lain, termasuk Kota Makassar. Banyaknya tanaman hias yang terjual, mulai dari jenis bunga keladi, aglonema, janda bolong, dan bunga gantung. Semenjak adanya pandemi COVID-19, usaha tanaman hias ini terus mengalami kenaikan omset penjualannya. Dalam sehari, Rahmat mampu mendapat keuntungan mulai 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. Yang di sini pertama kali, karena pandemi ya. Warga lain ikut juga? Iya. Jadi berjualan bunga semua? Iya. Itu karena dampak pandemi memang? Iya. Terus kalau di sini ada berapa banyak jenis bunga yang dijual? Kalau jenis ya macam-macam. Yang paling diminati apa? Ya, kalau yang paling diminati itu ya janda bolong, keladi, dan banyak lain. Harganya sendiri bagaimana? Apakah cukup mahal atau terjangkau? Ya kalau masalah harga ya cukup terjangkau lah. Kampung Palai Cini, Dusun Taman Layu, kini menjadi destinasi penggemar tanaman hias. Salah satu pembeli tanaman hias adalah Rianti, asal Kota Makassar. Ia mengaku hampir setiap pekannya datang mencari jenis tanaman hias baru. Tanaman hias yang dibeli itu lalu dijual lagi di galeri bunga miliknya. Harga yang terjangkau dan banyaknya koleksi tanaman hias membuat kampung bunga di desa ini tak pernah sepi dari pengunjung. Apalagi saat di akhir pekan. Ini hampir tiap hari ambil bunga di kampung ini? Sekarang Dami, kalau dulu bisa dibilang setiap hari, tapi sekarang jarang-jarang, selama musim hujan. Ini pengambilan banyak mau dijual kembali? Mau dijual kembali, Pak. Jual kembali. Jualnya di mana? Di Makassar? Di Makassar. Kalau untuk harganya sendiri di kampung bunga ini seperti apa memang? Agak murah atau seperti apa? Ya agak murah karena kita kan menjual lagi toh. Namanya agak miring daripada tempat lain. Jadi ini agak cocok untuk diambil kembali ya? Iya. Ternyata bunga apa yang paling banyak dijual kalau ke Makassar? Palingan saya bunga-bunga gantung sih, Pak. Bunga gantung. Selebihnya. Tingginya minat warga mengoleksi tanaman hias selama pandemi COVID-19 memang jadi salah satu hobi baru bagi warga. Setelah keluarnya peraturan pemerintah terkait pembatasan aktivitas di luar rumah sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19. Tanaman hias dianggap sebagai pemberi hiburan baru yang bisa membuat hati bahagia. Andi Mampesardi melaporkan dari Makassar. Di tengah majunya teknologi, warga Masepe, Kabupaten Sidrap masih memilih cara tradisional dalam usaha pandai besi. Tradisi turun-temurun itu dipertahankan meski tantangannya semakin berat saat pandemi COVID-19 terjadi. Di tengah gempuran teknologi, pandai besi tradisional di Masepe, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sidrap tetap berupaya bertahan. Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pandai besi tradisional secara turun-temurun ini memproduksi aneka peralatan pertanian dan rumah tangga seperti parang, pisau, sabit, hingga pisau dapur. Desa ini telah dikenal menjadi penghasil pandai besi secara turun-temurun sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk membuat perkakas pertanian sejenis sabit, besi yang sudah membara ditempa menggunakan palu dan selanjutnya digerinda agar bagian mata sabit lebih tipis sebelum diasah menggunakan batu asa yang kasar agar ketajamannya merata. Namun kemajuan teknologi kian menggeser keberadaan pandai besi tradisional yang ada di desa itu. Penyebabnya adalah karena masyarakat lebih cenderung menggunakan perkakas buatan pabrikan. Seorang pandai besi, Rusdi, mengaku hanya mampu memproduksi perkakas rumah tangga dan pertanian hingga 40 buah pisau sabit per hari sesuai pesanan yang diterima. Padahal sebelum perkakas buatan pabrik ramai di pasaran, tempat usahanya kebanjiran orderan dari berbagai daerah, baik pedagang maupun perorangan. Kebetulan itu adik sebelum ada itu mesin traktor pemotong padi, sabitnya itu sangat laku. Iya. Sesudahnya itu ada mesin pemotong padi, sabitnya kadang-kadang laku, kebanyakan ada juga yang pesan
pesanannya 3 kodi per minggu. Iya. Kelangsungan profesi pandai besi tradisional itu semakin terpuruk setelah combine harvester, traktor untuk memanen padi, mulai dimanfaatkan petani di Sulawesi Selatan untuk memanen padi. Akibatnya sabit yang biasanya diproduksi secara tradisional pandai besi di Masepe itu sepi dari orderan. Termasuk pesanan dari daerah-daerah lumbung padi seperti Kabupaten Pinrang, Sidrap, Wajo, Sopeng, hingga daerah di Sulawesi Barat. Sabit yang merupakan perkakas untuk memanen padi jadi makin jarang digunakan. Tokoh masyarakat Masepe, Mahyudin Sayadi, mengatakan mayoritas penduduk Masepe menekuni pandai besi tradisional secara turun-temurun sejak awal tahun 1960-an. Namun sejak petani menggunakan traktor untuk memanen padi, orderan pandai besi kian menurun ditambah kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Untuk sebuah sabit dihargai Rp20.000 di tingkat pengrajin pandai besi. Kini para pandai besi ini berharap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mencarikan jalan bagi mereka agar bisa bertahan. Kerajinan pandai besi merupakan sebagian dari sejarah penting di kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga usai. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.